Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa keyakinan tidak ada yang mungkin. Namun dengan keyakinan tidak ada yang tidak mungkin. Halo, jumpa lagi. Saya Ardi. Dalam waktu yang baik ini saya akan membahas tema keyakinan menjadi nasib kita. Keyakinan adalah suatu keteguhan hati, suatu kemantapan, dan apa yang kita lakukan akan menjadi sangat diyakini. Sedangkan percaya adalah masih banyak pertimbangan, perbandingan, bahkan masih ada keraguan. Bagaimana dampak keyakinan dalam perjalanan hidup kita? Dampaknya adalah ketika kita dalam perjalanan hidup, apakah kita berdaya atau tidak berdaya? Apakah kita bertumbuh atau tidak bertumbuh? Apakah kita berhasil dengan impian kita atau tidak? Apakah kita konsisten atau malah menyerah? Tapi yang paling penting adalah apakah kita bahagia dalam hidup? Apakah kita nyaman, tenang dalam hidup? Atau malah banyak kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan gejolak dalam hidup? Bagaimana kita bisa mempunyai keyakinan yang baik? Ada dua cara orang mengambil keyakinan. Yang pertama adalah keyakinannya karena dia memberi arti. Misalnya, saya bahagia ketika kaya karena ketika saya kaya. Misalnya saya tidak sehat, atau istri, atau anak, atau orang tua, atau keluarga, ada uang untuk dipakai berobat. Ketika rumah sudah tidak layak, ada uang untuk dipakai untuk bangun rumah lagi. Ketika keluarga butuh uang, ada uang untuk membantunya. Ketika anak sedang bersekolah dan butuh biaya, ada uangnya yang bisa dipakai untuk membayar biaya sekolahnya. Dan ketika orang lain butuh bantuan dan ada uang untuk membantunya, kedengarannya memang sungguh indah, sungguh nyaman. Tapi ketika dalam mengejar impian kaya itu, bisa saja dipenuhi gejolak, kekhawatiran, kegelisahan, dan bahkan ketakutan. Karena kebahagiaan itu seharusnya bahagia sekarang, maka akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Yang kedua adalah orang membuat keyakinan karena tujuan-tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan atau keinginan mau ini atau mau itu. Misalnya, mau punya mobil mewah, mau punya rumah mewah,
mau punya uang sekian banyaknya, mau punya hotel, mau punya istri cantik, mau punya suami ganteng. Ya, sungguh memang menyenangkan kalau mendapatkannya. Kelebihan tujuan ini adalah Anda bersemangat, Anda mau belajar, Anda optimis, Anda mempunyai ambisi. Tapi kekurangan tujuan ini kadangkala Anda dipenuhi gejolak, kadangkala Anda sering khawatir, gelisah, dan penuh ketakutan. Tujuan kedua adalah tujuan mau bahagia, mau hidup nyaman, mau hidup tenang atau damai. Ketika Anda sudah mengejar impian Anda dan Anda pun banyak depresi, banyak stres, banyak pusing, banyak sakit hati karena banyak dapat masalah, dan Anda pun merubah tujuan Anda, mau hidup nyaman, mau hidup senang-senang saja. Dan seketika itu Anda pun hidup merasa nyaman, merasa damai. Tapi bagaimana kelebihan dengan tujuan ini? Kelebihan tujuan ini, ya, Anda memang sudah merasa nyaman, merasa bahagia, merasa senang. Tapi bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangannya, Anda sudah tidak mau melakukan apa-apa. Anda mau hanya hidup nyaman, mau hidup senang. Jadi, Anda pun tidak akan bisa baik dalam hidup. Tujuan ketiga adalah tujuan Tuhan. Menurut saya, tujuan Tuhan ini sangat baik, karena inilah tujuan yang perlu Anda pikirkan, perlu Anda renungkan. Karena dengan tujuan Tuhan, maka dunia pun Anda dapatkan. Kelebihan tujuan ini adalah Anda bahagia, Anda hidup senang, Anda hidup nyaman. Kekurangannya, untuk kekurangannya, silakan tulis di kolom komentar. Tujuan keempat adalah tujuan hidup, mau berbuat kebaikan, mau berbuat atau bermanfaat sebanyak-banyaknya. Iya, siapa sih orang yang tidak suka orang yang selalu berbuat baik, selalu berbuat banyak manfaat kepada orang lain? Pasti disukai banyak orang, diistimewakan banyak orang. Tapi kira-kira apa kelebihan tujuan ini? Kelebihan tujuan ini, Anda banyak disukai orang, Anda banyak diistimewakan orang, Anda banyak mendapat kesenangan. Tapi bagaimana dengan kekurangan tujuan ini? Kekurangannya, Anda merasa keterpaksaan dan Anda sibuk memperbaiki di luar, lupa dengan memperbaiki di dalam. Sibuk memperbaiki orang lain, tapi lupa memperbaiki diri atau keluarganya.
Sekian, semoga video ini bermanfaat. Dan kepada Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat dan selalu lancar urusannya. Ada pepatah mengatakan, selalulah belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.